Baik, saya ingin menambahkan beberapa poin tentang tema hari ini. Kelahiran Islam, pembentukan umat, dan sistem sosial baru di Jazirah Arab. Jadi dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini sudah dibahas tadi oleh para pemakalah. Kemudian kelahiran Islam itu sendiri, Islam itu lahir di daerah Jazirah Arabia ya. Dia terletak di antara 3 benua. Ada benua Asia, benua Afrika, kemudian benua Eropa. Nah, wilayah Jazirah Arab itu adalah wilayah padang pasir yang terluas, tergersang di dunia, bahkan sampai sekarang. Namun demikian, meskipun wilayahnya sangat gersang, daerah Jazirah Arab ini mempunyai peran yang sangat penting ya dalam peta jalur perdagangan di masa klasik. Islam sendiri muncul bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad atau Muhammad menjadi sebagai Rasul. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang kelahiran Islam, maka bisa dikatakan bahwa dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian sejak itu wahyu Allah kepada Nabi antara malaikat Jibril. Kemudian ini pada masa kerasulan Nabi Muhammad ini mengasingkan diri ke Gua Hira. Ini tadi sudah juga dibahas ya. Saya akan lewati. Nah, fase-fase seruan ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase menyeru seseorang, di mana pada masa ini Nabi Muhammad masih berdakwah secara diam-diam dan hanya kepada orang-orang terdekat. Lalu kemudian sampai kepada fase menyeru, ketika Nabi Muhammad SAW ini mendapat perintah dari Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, maka mulai meluas ya. Tadinya hanya orang-orang terdekat, kemudian akhirnya Nabi berdakwah kepada orang yang lebih banyak, lebih luas, sahabat yang lebih banyak lagi. Kemudian pada akhirnya seruan secara umum, jadi umat manusia diminta untuk menyeru kepada agama Islam gitu ya, sehingga wilayah Islam itu dengan adanya ekspansi wilayah semakin luas. Perlu diketahui juga bahwa ekspansi itu asal mulanya ya dari ini, seruan umum untuk menyerukan dakwah secara luas. Nah, inilah akhirnya dengan adanya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95, sinar Islam memancar ke luar Mekah. Kemudian untuk pembentukan umat, ketika Nabi membentuk masyarakat Islam di Mekah, Rasul ini disambut dengan rasa gembira, penuh penghormatan, kemudian banyak orang berbondong-bondong untuk masuk Islam gitu. Nah, latar belakang pembentukan peradaban Islam ini ada beberapa faktor ya. Pertama, faktor historis bahwa bangsa Arab ini merupakan keturunan Bani Ibrahim. Kemudian kalau dari faktor geografis, Jazirah Arab ini merupakan daerah yang strategis, sehingga ini menguntungkan sekali gitu ya untuk pembinaan umat Islam oleh Nabi Muhammad. Lalu faktor politik, kondisi politik bangsa Arab pada masa ini ada perebutan wilayah 3 negara besar ya, yaitu Romawi, Persia, Abisinia gitu. Nah, ini menyebabkan timbulnya perpecahan-perpecahan, peperangan, sehingga tidak ada sistem kepemimpinan yang sentral gitu ya untuk menaungi seluruh bangsa Arab dan sekitarnya. Kemudian dari faktor kehidupan sosial budaya, keterbukaan kota Mekah dalam jalur perhubungan wilayah utara dan selatan ini membentuk suatu kebiasaan untuk penduduk Mekah, sehingga mereka ini sering berdagang. Nah, ini tadi jadi masyarakat Mekah ini senang berdagang gitu ya. Misalnya ke Syria di wilayah utara, lalu ke Yaman di wilayah selatan gitu. Nah, ini tergantung musim, apakah musim panas atau musim dingin gitu. Nah, kondisi ini bisa mempercepat perkembangan dan kebudayaan Islam di lingkungan bangsa Arab secara lebih menyeluruh dan lebih merata lagi. Lalu faktor yang kelima adalah faktor kehidupan keagamaan. Pada proses Islamisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini ditandai dengan Al-Quran itu dijadikan salah satu budaya gitu ya dalam lingkungan bangsa Arab. Kemudian untuk sumber pembinaan
dalam menjalankan risalahnya untuk membina masyarakat Islam, Nabi Muhammad SAW ini langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, atau bisa juga secara langsung seperti hadis qudsi. Lalu untuk sistem pembinaan, keberhasilan Nabi dalam membina masyarakat Islam di Jazirah Arab ini intinya adalah masyarakat Islam di Madinah ada 3 faktor ya. Yang pertama, ide-ide yang diajarkan Nabi ini berasal dari Allah, adalah ajaran yang benar. Ide-ide ini selalu bersifat universal, cocok untuk manusia kapan dan dimanapun berada. Ini kalau kita pernah membaca tentang agama-agama Samawi, kalau agama Samawi yang lain, itu kan mereka atau agama tersebut hanya cocok di waktu tertentu, untuk kaum tertentu, dan untuk zaman atau masa tertentu. Sementara kalau Al-Quran gitu ya, dia sifatnya universal, cocok untuk semua bangsa, cocok untuk semua masa, dan cocok untuk di mana saja gitu, untuk bangsa mana saja. Kemudian yang kedua, kepribadian dan kepemimpinan Nabi Muhammad ini, beliau sejak sebelum menjadi Rasul itu sudah dikenal memiliki sifat-sifat yang agung, bahkan oleh masyarakat Arab itu digelari dengan Al-Amin. Kemudian partisipasi sahabat ini tidak bisa dinafikan ya. Jadi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW ini dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang mengorbankan semua yang mereka punya gitu. Ada yang berbentuk materi, kemudian ada yang berbentuk moral, ada yang mengemukakan pandangan, pikiran gitu ya. Semuanya dilakukan demi mewujudkan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk penyebaran agama Islam. Lalu asas-asas pembentukan umat Islam ini ada persaudaraan, ada persamaan, ada toleransi, ada musyawarah, ada sistem gotong royong gitu. Kemudian jika kita bicara tentang sistem politik di Jazirah Arab, ini pada masa awal yaitu periode Mekah ini belum terlalu banyak ya kalau sistem politiknya, karena pada awal-awal Islam turun ini fokusnya itu hanya ketauhidan gitu ya, karena sebelumnya kan di pembahasan yang lalu kita sudah bahas bagaimana sistem kepercayaan Arab pra-Islam itu masih jahiliyah, masih percaya dengan banyak Tuhan gitu ya, masih memuja berhala, kemudian sifat-sifatnya atau perilakunya itu sangat tidak manusiawi gitu. Nah ini jadi pada periode Mekah ini Rasulullah itu masih fokus tentang ketauhidan, penyucian jiwa, kemudian merubah mindset gitu. Nah, lalu baru pada periode Madinah, umat Islam ini melaksanakan hal-hal kenegaraan yang diatur sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya sudah mulai ada penetapan pajak, tentang penetapan masalah perekonomian, masalah sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Kemudian ada juga Piagam Madinah yang isinya ini ada 47 pasal memuat peraturan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk. Kemudian jika kita bicara sistem politik di Jazirah Arab, ini juga bahwa Nabi Muhammad ini tidak bisa memisahkan gitu ya, atau belum memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi semuanya itu masih tersentral ya berdasarkan naungan wahyu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menjalankan kekuasaan legislatif. Kemudian sosial politiknya, setelah Islam ini di bawah Nabi Muhammad, sebelumnya kan masalah sosialnya, masalah politiknya itu hanya dikuasai oleh kaum-kaum tertentu. Yang paling menonjol adalah kaum Quraisy. Nah, setelah hijrah, Nabi mengokohkan Islam dengan meresmikan negara Madinah dan memperkuat dominasi sehingga Islam ini bisa lebih eksis lagi. Dalam sosial politik Mekah dan Quraisy ini telah mengambil peran yang signifikan di Jazirah Arab. Jadi ketika saat itu ada perpecahan politik dan sosial, walaupun secara politik ini tidak membentuk sebuah kerajaan, tetapi terhadap sosial ekonomi ini menjadikan Mekah bersatu lagi gitu ya, dan terbebas dari perpecahan dan kehancuran. Nah ini peranan Ka'bah pada satu sisi dan sisi lain mata pencaharian bangsa Quraisy sebagai pedagang ini semakin meningkat. Itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan siang hari ini.